Halo sob, apa kabar? Baik yang di luar pulau ataupun yang ada di daerah Jawa Timur. Oke, jumpa lagi di channel YouTube Lakon Bismillah. Nah, ini adalah tahap terakhir di mana part dari 1, 2, 3, dan 4, 5, dan sampai saat ini dari budidaya tanaman tumpang sari 2 jenis sampai 3 jenis tanaman, yaitu antara cabai, tomat, dan di sekelilingnya ada tambahan lagi yaitu jagung manis. Alhamdulillah, di part terakhir ini tanaman yang saya tanam ini sudah mulai panen dan sudah saya petik tadi pagi, petikan yang ketiga. Nah, saya sudah berikan ya teman-teman bagaimana cara menanam, cara pembuatan nutrisi, cara penyepraiannya baik atas maupun cara pemberian nutrisi untuk tanah. Mulai dari pemakaian secara organik maupun non-organik. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan mungkin menonton video ini bisa like atau subscribe dulu supaya bisa melihat video-video saya sebelumnya dan bisa diberitahu saat saya melakukan tanaman selanjutnya lagi supaya tidak ketinggalan wawasan di channel YouTube Lakon Bismillah. Nah teman-teman, inilah hasilnya dari penerapan semi organik. Dari alam kembali ke alam, dari tumbuhan kita kembalikan kepada tumbuhan. Inilah hasilnya. Yang pertama, kenapa saya menanam cabai, tomat, juga ada jagung. Nah, di sini akan saya ulas kenapa sih kok harus langsung bersamaan, tidak satu-satu. Oke, kita akan bahas di sesi hari ini ya teman-teman. Nah, begini ya teman-teman. Dengan sistem cara 2 jenis tanaman, kita bisa mengalihkan perhatian yaitu hama tanaman, yaitu berupa trip, ulat, kutu kebul, dan lain-lain, yaitu menjadi bingung. Sebab di antara satu tanaman dengan tanaman lain itu saling melindungi, sehingga kita bisa menghemat yaitu yang namanya insektisida, fungisida, ataupun akarisida, ataupun bahan-bahan kimia lainnya yang berpotensi merusak gara-gara hama itu kita menyepraikan racun kepada lahan kita. Nah, dengan cara sistem seperti ini kita bisa hemat dan untung 2 kali, yaitu satu lahan bisa ditanami 2 sekaligus lahan. Dan kabar baiknya, saat harga di antara satu tanaman ini tidak stabil, maka tanaman satunya akan stabil ya teman-teman. Nah, bisa dicatat ya teman-teman. Nah, yang ketiga, Bang, apakah tidak berpengaruh antara satu tanaman dan satu tanaman lainnya? Maksudnya yang satu tidak terganggu. Yang jelas, sebelum kita melakukan proses tumpang sari, kita harus mengetahui dulu ya teman-teman, yaitu tanaman apa saja yang bisa ditumpang sarikan atau yang bisa saling bersinergi antara satu tanaman dengan tanaman satunya, yaitu tanaman yang bisa bersinergi antara cabai dan tomat ini teman-teman. Kenapa saya memilih cabai dan tomat? Sebab di antara 2 jenis tanaman ini kalau kita tanam bersamaan, maka dia akan saling memacu ya teman-teman. Jika satunya tinggi, maka satunya akan mengejar. Nah, Anda bisa melihat tanaman cabai yang ditanam di bawah pohon jagung yang lebih tinggi loh ya teman-teman. Itu bahkan mereka masih bisa beradaptasi dengan baik dan bahkan daunnya itu bersih dan terbebas dari hama. Walaupun ada hama sedikit ya wajar lah, setidaknya tidak seperti kita menanam satu jenis tanaman yang berpotensi itu, apalagi di lahan yang sudah banyak terkendali hama-hama ya teman-teman ya.
yang tak terkendali maksudnya itu. Nah, di situ kita akan boros menggunakan racun insektisida apapun itu ya teman-teman. Nah, inilah resep cara menanam atau budidaya hortikultura hemat, tepat, dan higienis serta menguntungkan ya teman-teman. Oke sobat, sampai di sini inilah hasil panennya petikan yang ketiga. Alhamdulillah, dari kurang lebih 3000 pohon dan tanaman tomat dan 3000 pohon tanaman cabai. Alhamdulillah sekali petik bisa 4 sampai 5 kuintal. Jadi inilah yang bisa saya bagikan dan ini hasilnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika masih ada kendala atau ingin bertanya, silahkan isi kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe agar kami selalu mengupload video-video terbaru. Ini nanti yang kita buat hormon guys, Babycron dengan kandung. Kita ambil itu kandungan P dan K nya. Ini walaupun dimasak rasanya manis kan, kita jadikan nanti KCl alami. Inilah rahasia dari tanaman kembali ke tanaman guys. Dari kita dibuang, kita tidak punya ternak, kita olah lagi menjadi pupuk buatan untuk tanam selanjutnya. Oke, tunggu guys bagaimana pembuatannya ya guys ya. Oke, tunggu. Ini ya kita ambil. Namanya Babycron. Ini bisa dijual, tapi ya harganya nggak seberapa sih. Tapi kalau kita jadikan pupuk, ini akan menjadikan nilai ekonomis yang tinggi ya. Samping bisa mengurangi biaya pembelian pupuk yang saat ini dikeluhkan petani sangat mahal. Kita buat sendiri.